Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi terbaru komputer dan komunikasi data. Dengan saya sendiri, Nurul Korima Rizky dengan NIM 202031065 dari kelas B. Yang pertama yaitu ada USB 3.0. Pengertian USB 3.0. USB 3.0 kepanjangannya adalah Universal Serial Bus dan sudah menjadi standar bagian bermacam-macam perangkat yang terkoneksi ke komputer, dimulai dari mouse, keyboard, hard disk, printer, dan juga kamera. Pengertian USB dikenalkan oleh dunia pada tahun 1996. USB yang pertama kali dikenalkan adalah USB 1.0 dan di awal tahun 2001-an muncullah USB 2.0 dan mulai populer. Dengan kemampuan USB 2.0 yang melebihi 40 kali USB 1.0, kecepatan USB 2.0 sekitar 480 Mbits per sekon atau 57 Mbits per sekon. Lalu pada tahun 2010 dikenalkan pada dunia yaitu USB 3.0. USB 2.0 dikenal dengan istilah high speed, sedangkan untuk USB 3.0 diistilahkan dengan super speed. Diistilahkan super speed karena kecepatan dari USB 3.0 ini dikatakan sangat cepat. Setelah beberapa perubahan pada USB 2.0 diimplementasikan pada USB 3.0, seiring dengan peningkatan penggunaan perangkat eksternal dan kebutuhan kecepatan yang super cepat atau kecepatan yang tinggi. Di bawah penjelasan ini singkat tentang teknologi USB 3.0. Yang pertama itu adalah transfer data. USB 3.0 memperkenalkan sebuah teknologi transfer dua arah atau full duplex, sehingga USB 3.0 dapat membaca dan menulis data secara bersamaan. Pada USB 2.0 dan USB sebelumnya itu belum mendukung teknologi bidirectional ini atau teknologi dua arah ini. Yang kedua itu ada transfer rate. Kecepatan transfer data yang dimiliki oleh USB 3.0 ini adalah sekitar 3200 Mbits per sekon atau 3,2 GB per sekon atau 400 Mbits per sekon. Dengan secara teori USB 3.0 dapat mencapai kecepatan 4,8 GB per sekon. Kecepatan ini 6-10 kali lebih cepat dari maksimal kecepatan yang dimiliki USB 2.0. Power pada USB 3.0. Tegangan listrik pada USB 3.0 diturunkan dari 4,4 volt menjadi 4 volt. Kemudian arusnya juga ditingkatkan menjadi 150 mA sehingga selain lebih hemat energi, USB port 3.0 juga dapat digunakan 4-6 perangkat, serta dapat meningkatkan recharging. Bentuk fisik. Ujung pada USB 3.0 sama dengan ujung USB 2.0, tetapi pada USB 3.0 kabel di dalamnya akan lebih banyak. Ada tambahan 4 jalur kabel dibanding USB 2.0. Total ada 9 jalur kabel. Kelebihan USB 3.0. Saat ini banyak perangkat elektronik yang masih menggunakan USB 2.0. Bagaimana jika nanti sudah mulai berganti menggunakan USB 3.0? Dalam hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena USB 3.0 memiliki kelebihan yaitu pertama, kompatibilitas USB 3.0. USB 3.0 kompatibel dengan USB 2.0 sehingga perangkat USB 2.0 tetap akan bisa digunakan di port USB 3.0 dan akan berjalan dengan kecepatan standar USB 2.0, tetapi tidak bisa sebaliknya. Perangkat USB 3.0 tidak bisa dipasang di port USB 2.0. Yang kedua itu dukungan sistem operasi. Windows Vista, Linux, Windows 7 dan seterusnya sudah mendukung USB 3.0, tetapi untuk Windows XP sampai saat ini belum ada kepastian apakah akan ada update untuk interface baru ini. Yang kedua ada GPU. Fungsi utama dari GPU ini adalah membantu kinerja CPU. Cara kerjanya yakni dengan melakukan render pada gambar, video, atau animasi yang ditampilkan pada layar komputer. Letak hardware ini dekat dengan CPU, yakni berada di motherboard. Mengapa GPU mulai dikembangkan? Satu alasan sederhana mengapa GPU sangat dibutuhkan dalam sebuah perangkat komputer atau laptop, yakni untuk menghasilkan display yang jauh lebih berkualitas dan tajam. Setiap PC umumnya memiliki GPU, Graphics Processing Unit, yaitu chip yang berfungsi khusus sebagai proses rendering data grafis, baik data grafis 2 dimensi maupun 3 dimensi.
GPU disebut juga VPU Visual Processing Unit. Dengan kalimat sederhana dapat dikatakan bahwa GPU adalah prosesor pengolah grafis. Masyarakat umum sering menyebutnya dengan istilah grafis saja. Pada PC, GPU umumnya dikemas dalam 3 wujud atau bentuk, yaitu yang pertama, dikemas berwujud kartu tersendiri yang terpisah dari motherboard. GPU semacam ini biasanya disebut GPU eksternal atau grafis eksternal atau grafis diskrit. Card atau kartu yang mengandung chip grafis GPU ini disebut dengan nama graphics card, kartu grafis, atau video card, kartu video. Yang kedua itu dikemas menyatu langsung dengan motherboard. GPU semacam ini disebut GPU internal. Yang ketiga itu dikemas menjadi satu model ke dalam kemasan mikroprosesor. Pertama itu graphics card, kartu grafis. Sebenarnya terdapat beberapa jenis graphics card, antara lain CGA card, EGA card, dan VGA card. CGA card, Color Graphics Adapter Card, adalah kartu grafis yang berfungsi untuk memproses grafik dan menyalurkan ke layar monitor tipe atau jenis CGA. EGA card, Enhanced Graphics Adapter Card, adalah kartu grafis yang berfungsi untuk memproses grafik dan menyalurkan ke layar monitor tipe atau jenis EGA. VGA card, Video Graphics Array atau Adapter Card, adalah kartu grafis yang berfungsi untuk memproses grafik atau menyalurkan ke layar monitor tipe atau jenis VGA, termasuk jenis monitor turunannya, seperti monitor SVGA, XGA, VXGA, dan sejenisnya. Pengertian kartu grafis dan kartu VGA adalah berbeda. Kartu grafis adalah sebutan umum untuk semua jenis card yang berfungsi sebagai proses grafis dan menyalurkan ke layar monitor, sedangkan kartu VGA merupakan salah satu jenis kartu grafis. Patut dicatat bahwa CGA card dan EGA card kini sudah ditinggalkan karena monitor jenis CGA dan EGA tidak lagi digunakan di masyarakat. Kartu grafis biasanya dipasang pada slot ekspansi yang ada pada motherboard. Slot ekspansi adalah slot-slot di motherboard tempat ditancapkan kart-kart tambahan. Yang kedua itu GPU internal. Pengolahan grafis GPU tidak selalu dikemas dalam bentuk card. Ada pula dikemas menjadi satu dengan chipset, yaitu diintegrasikan disatukan ke dalam chip North Bright. Artinya pengolahan grafis tersebut berada di dalam chip North Bright menyatu dengan chip North Bright. Pengolahan grafis seperti ini disebut IGP atau IGC. Chip North Bright yang mengandung IGP inilah yang kemudian oleh perusahaan Intel disebut dengan nama GMCH. Disebut seperti ini karena dalam chip North Bright ini memang terkandung kontroler pengolah grafis dan kontroler pengendali memori RAM. Pada motherboard yang menggunakan chip GMCH pasti terdapat konektor atau port di sub, yaitu port disediakan untuk sambungan kabel ke monitor. Pada motherboard yang lebih modern kadangkala disediakan lebih dari satu port khusus sambungan ke monitor, yaitu port di sub, port HDMI, atau port DVI. Motherboard seperti ini oleh masyarakat umum biasanya disebut dengan motherboard onboard VGA. Onboard artinya ada pada board, padahal VGA tadi tidak tersolder pada board tetapi terintegrasi dalam chip North Bright. Istilah ini salah kaprah karena sebenarnya VGA onboard ada sendiri, di mana chip VGA tersebut betul-betul chip tersendiri yang tersolder langsung pada motherboard, tidak bersatu dengan chipset. Pengolahan grafis pada motherboard yang menggunakan chip GMCH di atas lebih tepat bila dikatakan Integrated Graphics atau VGA daripada Onboard Graphics atau VGA. Hal ini mengacu pada istilah IGP. Yang ketiga yaitu GPU pada kemasan mikroprosesor. Terdapat pula chip GPU yang dikemas ke dalam kemasan mikroprosesor namun tidak bergabung dan menjadi satu dengan chip atau core prosesor. Kemasan GPU semacam ini umum digunakan pada mikroprosesor PC masa kini, misalnya pada mikroprosesor Core i3, Core i5, dan Core i7. PC yang menggunakan mikroprosesor tersebut di atas tidak lagi memerlukan kartu grafis. Namun bila pada PC tersebut dipasang kartu grafis juga tidak menjadi masalah. Pada mikroprosesor mobile untuk laptop, chip grafis tadi terlihat langsung dengan jelas, sedangkan pada mikroprosesor desktop atau server, chip grafis tadi tidak terlihat dari luar karena tertutup IHS. Fungsi GPU. Kembali lagi kita ke fungsi GPU yang juga bisa disebut sebagai konstruksi wajah komputer, di mana fungsi GPU adalah sebagai komponen dispesialkan untuk membuat grafis, kemudian menampilkan pada layar PC.
yaitu fungsi GPU. Yang pertama, grafis. Fungsi utama dari GPU adalah untuk memproses masukan grafis pada komputer, kemudian memprosesnya untuk ditampilkan pada layar monitor dengan kualitas tinggi. Penggunaan GPU dengan spesifikasi tinggi sangat dibutuhkan oleh yang bekerja di bidang desain grafis. Begitu juga dengan para pegiat animasi, gamers, pembuat maquette dan blueprint proyek, serta aktivitas editing foto dan video. Bahkan bisa dikatakan tanpa adanya GPU, segala aktivitas tersebut tidak akan dinikmati senyaman sekarang, sebab GPU merupakan salah satu syarat utama pada komponen perangkat komputer modern. Yang kedua itu komputasi berulang. Selain memiliki peran utama pada sektor grafis, GPU juga berfungsi untuk aktivitas lain. Sebut saja komputasi paralel pada data dengan jumlah relatif banyak. Hardware ini memungkinkan Anda melakukan aktivitas dengan banyak data dan software secara bersamaan. Penggunaan GPU dengan spesifikasi tinggi akan membuat komputer terasa lebih ringan ketika digunakan untuk melakukan aktivitas berat seperti bermain game. Jenis-jenis GPU. Dari penjelasan tersebut tadi mungkin mengira jika GPU adalah komponen yang hanya disematkan pada perangkat laptop atau komputer modern saja. Namun hardware ini juga sudah digunakan pada ponsel pintar. Sedangkan pada smartphone yang belum menyematkan GPU pada mesinnya, tampilan displaynya cenderung tampak kasar dan detailnya kurang sempurna. Umumnya smartphone seperti ini tidak diperuntukkan untuk bermain game atau mengakses aplikasi dengan tampilan grafis 3D. Beberapa contoh jenis GPU yang banyak disematkan pada produk smartphone yaitu seperti Tegra, Mali, PowerVR, Adreno, dan lain sebagainya. Perbedaan GPU, APU, dan CPU. CPU adalah otak komputer yang fungsinya adalah melakukan perhitungan semua perangkat keras. Pada umumnya ada dua prosesor yang digunakan pada prosesor modern sebagai prosesor intinya. Sebagai contoh, ketika CPU kecepatannya adalah 2,4 GHz, pada prosesnya adalah 2,4 miliar instruksi untuk satu detiknya. Khusus CPU ada dua brand besar yang banyak digunakan yaitu Intel dan AMD atau Advanced Micro Device. Berbeda dengan CPU dan GPU, APU adalah Accelerated Processing Unit atau prosesor yang kemampuannya ganda. Jadi APU memiliki inti prosesor berupa CPU dan GPU dan letaknya terpisah dengan sirkuit tersendiri. Keuntungan yang didapatkan oleh pengguna adalah GPU terpisah dan kelemahan terbesarnya adalah perlu pembagian RAM dan cache bersamaan. Dengan begitu kemampuan GPU dalamnya terbatas. Keuntungan dari GPU dan CPU yang terpisah dalam APU adalah lebih hemat energi dan cukup kuat untuk digunakan bermain game non-intensif, contohnya AAA. Yang ketiga yaitu DDR5. DDR Double Date Rate pada VGA pada intinya memberikan informasi jenis atau generasi serta kecepatan dari VGA tersebut. Pada VGA ada komponen yang mentransfer data dua kali lebih cepat dalam satu siklus clock, itulah arti DDR. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di belakang DDR adalah versi generasi perkembangan dari proses DDR, yaitu seperti generasi pertama, DDR2, generasi kedua, DDR3, generasi ketiga, dan seterusnya. Kesimpulan, VGA dan DDR generasi berapapun tetap dapat dipasangkan pada motherboard asalkan jenis slot pada VGA sama dengan slot yang ada pada motherboard. Ada dua jenis slot pada VGA yaitu AGP dan PCIe. Cara mengetahui jenis slot VGA pada motherboard cukup mudah dan sudah tertera pada kardus. Bisa juga membuka casing motherboard dan lihat slotnya. Jika slot berbentuk panjang dan pemisahannya sekitar 2 cm di sebelah kiri, artinya motherboard kamu menggunakan slot PCIe. Jika slot pendek pantasnya berada di tengah, artinya menggunakan slot AGP. Tidak semua motherboard memiliki slot AGP dan PCIe sekaligus, jadi pilihlah VGA yang jenis slotnya sama dengan jenis slot pada motherboard. Selain pada VGA, DDR juga terdapat pada memori atau RAM. Tentu saja RAM dan VGA termasuk salah satu bagian dari komputer. Adapun perbedaan kecepatan tiap jenis DDR pada VGA mulai dari DDR1 sampai atau seperti dengan DDR saja sampai dengan jenis DDR6. Yang pertama itu VGA DDR1. Kecepatan proses VGA DDR1 untuk saat ini bisa dibilang sangat rendah, hanya mencapai sekitar 400 MHz saja. VGA DDR2 yaitu memiliki kecepatan yang sudah di atas DDR1 yaitu sekitar 400 MHz sampai 1000 MHz. VGA DDR3 memiliki kecepatan proses yang sudah lumayan baik. Jenis DDR ini masih banyak dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau. Kecepatan DDR3 mencapai 1200 MHz sampai 1800 MHz. VGA DDR4. VGA DDR4 sudah sangat mumpuni untuk komputer dengan spesifikasi gamers. Kecepatan prosesnya mencapai 1800 MHz sampai dengan 2200 MHz. VGA DDR5 masih menjadi jenis VGA terbaik dengan kecepatan yang tinggi antara mencapai 3600 MHz sampai dengan 4000 MHz. Kalau cukup saja pendengaran, lebih baik beli VGA jenis ini. VGA DDR6. Sekarang sudah muncul VGA DDR6 dengan kecepatan luar biasa, boost clock sampai 1800 MHz dan yang keren
Memori clock speed bisa sampai 14 Gbps, hampir 3 kali lebih cepat dari DDR5. Garis besar fungsi DDR pada VGA. Semakin tinggi jenis DDR VGA yang dipakai pada komputer, maka akan semakin baik pula performa kinerjanya. Jenis DDR pada VGA tidak berpengaruh pada DDR RAM. Pada dasarnya, motherboard yang sudah terpasang RAM dengan DDR berapapun tetap dapat dipasang VGA dengan DDR1 sampai DDR5. Perbedaan VGA DDR5, DDR3, dan DDR5. Sebagai contoh solusi dari masalah yang sering muncul yaitu adanya satu produk dengan nama merek yang sama, tapi yang satu menggunakan DDR3 dan satunya lagi DDR5. Kira-kira terbelakang masalahnya seperti itu. Intinya kalau slot VGA-nya sama beda VGA dengan DDR5 karena kecepatan proses dan transfer datanya lebih cepat. Perbedaan VGA DDR3 dan DDR5 untuk merek yang sama sudah jelas kecepatan proses VGA dan DDR5 akan lebih cepat dan lebih baik. Cara menghitung kecepatan VGA. Ketika memilih VGA besar memori RAM, VGA bukan menjadi acuan kecepatan dari sebuah VGA. Memori RAM VGA biasanya tertera dengan satuan 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kecepatan VGA sebenarnya adalah pada memori clock dan bit dari VGA. Memori RAM VGA VRAM. Memori RAM VGA pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh pada kecepatan dari sebuah VGA. Fungsi dari memori RAM VGA adalah sebagai penampung proses tampilan resolusi monitor yang digunakan. Jadi kalau monitor yang digunakan memiliki jumlah resolusi yang tinggi, harus juga memiliki VGA dengan VRAM yang lebih besar juga. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.